setting teman-teman ya. Bentar lagi mungkin mau dilepas burungnya. Kita siap nunggu aba-aba burung akan dilepas teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di GT Channel. Nah, kita lanjutin video yang kemarin membahas tentang breeding merpati pos. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang lomba merpati pos dan untuk ring merpati pos ya. Karena ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana sih Bang itu ring tentang merpati pos ya, karena belum tahu. Di sini akan saya bahas teman-teman ya, burung merpati pos dan ring juga dan lomba teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya ADGT Channel. Kali ini saya akan membahas ada dua ya tentang merpati pos, yang satu ring dan yang satunya lagi tentang lomba teman-teman. Oke, kita bahas yang ring dulu ya. Nah, di merpati pos ini teman-teman ya, jadi burung merpati pos ini dia harus memakai ring di kakinya ya. Kenapa harus memakai ring? Jadi ring ini tujuannya untuk memudahkan nanti pas lomba teman-teman ya. Nah, ring ini dia setiap tahun itu ada ya, atau setiap tahun itu keluar ring baru atau terbit ring baru ya, dari 2023, 2022 sebelumnya, 2021 sebelumnya. Nah, apakah ini bisa dipakai semua untuk lomba? Bisa teman-teman ya. Jadi misalkan nih, ini sekarang kan tahun 2023. Nah, burung yang 2023 biasanya kalau lahirannya paling awal bisa dilombakan untuk tahun 2023 juga. Dan ada juga yang ngebreedingnya misalkan telat di akhir tahun. Biasanya ring 2023 ini nanti dilombakannya di 2024. Nah, untuk yang ring 2022 dan ring-ring sebelumnya ya, apakah itu bisa dilombakan? Bisa teman-teman ya. Kenapa nggak bisa gitu? Karena memang ring merpati pos ini dia resmi ya, ring keluaran dari klub-klub atau pom-pom di terdekat gitu. Ada juga ring pomsi langsung teman-teman ya, karena wadah merpati pos ini dia dulunya itu di di pomsi, dan ada juga ring LLB ya. Jadi kalau LLB itu kan dia di Jakarta, dia LLB itu independen teman-teman ya. Dia memang sedari dulu LLB ini dia udah berdiri ya. Dan pomsi juga sama teman-teman dari dulu ya. Cuman kalau pomsi dia membentuk keseluruhan se-Indonesia. Jadi ringnya itu pakai ring ID umum gitu. Jadi setiap kota itu, misalkan di daerah Jawa kah, di daerah Sumatera kah, di daerah Medan kah, pokoknya seluruh Indonesia itu identitasnya kalau di merpati pos itu ring ID teman-teman ya. Nah, kalau di LLB itu ring POM teman-teman ya. Jadi yang ngeluarin itu LLB sendiri ya, bukan pomsi gitu. Dan ada juga pom-pom kecil yang bikin ring sendiri. Sebetulnya itu bisa-bisa aja teman-teman. Nah, apakah ring LLB bisa dilombakan di grup lain atau di pom lain? Ya bisa teman-teman ya, karena memang kita ini komunitas, kita harus membaur sama pom-pom lain ya. Jadi saling menerima gitu, saling menerima kekurangan dan kelebihannya juga, kita saling saling memahami atau saling mengerti teman-teman, seperti itu. Jadi main merpati pos ini dia jadi nggak dibikin sulit atau macam ini golongan enggak teman-teman ya. Kita harus bersatu gitu. Jadi main merpati pos itu ya seperti yang saya tadi bilang teman-teman ya. Jadi di merpati pos ini si ring itu sangat perlu sekali gitu untuk si burung dan identitas burung juga teman-teman ya. Nah, biasanya untuk ring tahun baru
tahun-tahun kayak sekarang 2023, nanti tahun depan pun ada keluar lagi ring 2024 teman-teman ya. Nah setiap pemain itu pasti akan membeli ring ya, kalau pemain benar-benar pemain Merpati Pos itu, jadi setiap tahun itu dia akan membeli ring gitu, entah itu 10 biji kah, entah itu 5 biji kah, entah itu 50 biji, entah itu 100 ya, tergantung dari kemampuan si pemain itu sendiri untuk membeli ring gitu. Kalau pengen banyak atau breedingnya banyak ya otomatis belinya harus banyak gitu. Nah kalau burungnya yang sedikit ya otomatis beli ringnya pun sedikit teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja untuk kebutuhan pemain itu sendiri gitu. Nah cara lombanya Merpati Pos itu gimana Bang? Sebetulnya cara Merpati Pos ini beda sekali ya cara lombanya sama burung tinggian atau burung balap teman-teman ya. Jadi kalau main burung Merpati Pos ini, kalau mau mengikuti lomba, dia harus diukur koordinat kandang dulu teman-teman ya. Seperti contohnya ini di kandang saya. Nah kandang saya ini dia udah diukur koordinatnya teman-teman ya. Dan ada juga kandang yang di Purwakarta, ada juga kandang yang di Kerawang, ada juga kandang yang di Bekasi, yang di Cikarang, di Bandung gitu. Nah dia udah punya titik koordinat, setiap kandang itu punya titik koordinatnya teman-teman ya. Karena main Merpati Pos ini dia kan nggak bareng kayak burung tinggian ya. Kalau burung tinggian kan dia mainnya di lapangan bareng langsung, nanti si jantannya dibawa bareng juga. Nah kalau di burung Merpati Pos nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi burung Merpati Pos ini dia harus pulang ke kandang masing-masing. Nah misalkan nih sore ini nih ada ngumpul burung ya, misalnya di lokasi saya, di rumah saya. Nah itu dari Cikarang, dari Bekasi, misalkan dari Purwakarta, Kerawang, nanti burungnya yang diikutkan lomba dikumpulin tuh, di data teman-teman, nomor ringnya ditulis. Nanti ada juga yang pakai TS ya, ada juga yang pakai stiker. Nah dikumpulin, nah nanti ada petugasnya, konveyor ya, yang bagian khusus membawa burung untuk penerbangan. Nah misalkan nih dibawa ke Cirebon, dilepasnya di Cirebon teman-teman ya. Nah itu nanti dilepasnya itu bareng, tapi nanti pulangnya itu ke kandang masing-masing teman-teman ya. Seperti itu, karena sorenya itu kan udah didata burung tuh. Jadi titik koordinatnya sudah ada, terus si ring didata, terus stikernya ada. Nah nanti pas burung datang di kandang masing-masing nih, walaupun saya kandang di sini di Cikampek, ada juga kandang di Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Nah itu kalau ada yang pulang duluan itu akan kedetek teman-teman ya. Jadi akan ketahuan, nanti ketemu juara 1, juara 2, juara 3 sampai seterusnya itu akan ketemu teman-teman ya, akan ketahuan. Misalkan nih kandang saya paling depan ya, di jarak lepasan saya kan paling dekat ya. Misalkan lepas Cirebon kan kandang paling dekat tuh. Ada juga kandang yang misalkan di Jakarta, itu kan kandang jauh. Nah walaupun burung saya datang duluan itu belum tentu juara teman-teman ya. Ada juga nanti yang pulang lebih lama tapi pulangnya misalnya Jakarta, nah itu bisa jadi juara 1 teman-teman ya. Jadi memang di burung Merpati Pos ini dia udah ada sistem untuk perhitungan itu teman-teman ya. Seperti itu, mudah-mudahan ini dipahami ya untuk yang baru-baru atau bertanya tentang cara lomba Merpati Pos dan ring juga teman-teman ya. Seperti itu, mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua penasaran teman-teman yang nulis di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah main di Merpati Pos ini jadi lombanya itu enggak satu titik teman-teman ya. Nah lombanya itu dia bertahap, ada sampai 5 pos. 5 pos itu jadi bukan 5 pos barengan gitu, bukan teman-teman. Jadi 5 pos itu dia misalkan nih pos pertamanya di Lepas Cirebon, nanti pos kedua naik lagi pos Tegal, nanti pos 3 naik lagi misalkan Pekalongan, terus aja seperti itu teman-teman ya. Nah biasanya yang di arah barat ini atau di daerah Jakarta, Cikarang, Bekasi, Kerawang ya, lombanya itu dia ke arah timur teman-teman ya. Jadi biasanya terakhir nanti ujung lepasannya itu ada Banyuwangi, ada sampai Bali, ada sampai Sumbawa teman-teman ya. Paling jauhnya itu biasanya untuk sekarang ada yang sampai Sumbawa aja. Tapi tahun berapa ya, tahun 70-an apa tahun 80-an ya waktu itu, saya dapat info juga atau saya dengar ya, ada juga pernah sempat sampai Ruteng teman-teman ya. Bayangkan dari Jakarta sampai ke
rutang pelepasannya gitu. Itu kan udah berapa ribu kilometer ya, 1000 lebih ya, mungkin 1500 atau 1300-an ya. Nah itu ada yang pulang, tapi untuk sampai sekarang belum ada tembus yang ke sana lagi teman-teman ya. Dan bahkan ada juga yang pernah dilepas dari Bima teman-teman ya, pulang ke Bandung ya. Waktu itu saya dengar-dengar itu pernah Pak Haji Muhammad Syarif ya di Cimahi, dia burungnya ada yang sampai Bima teman-teman ya. Sampai hari ini belum ada yang tembus lagi misalkan sampai Ruteng gitu. Sampai Bima, lepasannya itu cuman sampai Sumbawa saja teman-teman ya. Jadi main burung merpati pos ini dia memang, karena merpati pos ini kan ingatannya kuat teman-teman ya. Jadi kalau lomba jarak dekat itu kalau pemain pos itu kayaknya kurang sreg gitu ya. Kalau misalkan lomba ada yang jarak dekat aja sih itu kan ngujinya kecepatan ya, bukan homing ya. Homing itu jadi di nomor 2 kan gitu. Nah biasanya untuk lomba jarak dekat ini dia ngejarnya itu ngejar hadiah aja teman-teman ya. Nah karakter merpati pos ini dia kan terbangnya harus ribuan kilometer teman-teman ya. Jadi untuk menguji homing ingatan burung gitu ke kandang waktu dia dibesarkan itu bagus apa tidak gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya karakter merpati pos itu bagusnya itu ya lepasan jauh teman-teman ya. Cuman kebanyakan pemain-pemain sekarang itu dia main jarak jauh itu kurang kayak kurang diminati gitu. Saya perhatikan untuk sekarang ini banyak yang bergeser main merpati pos itu, jadi jaraknya itu jarak dekat aja teman-teman ya, paling sampai 500 km saja udah selesai gitu, nggak dilanjut lagi ya. Nggak semua teman-teman, ada juga yang dilanjut gitu sampai pos Sumbawa teman-teman, ada gitu. Cuman memang untuk lomba jarak jauh ini jadi biayanya ini dia masih tinggi teman-teman ya. Jadi para pemain itu dia agak kerepotan juga untuk biaya terbangnya, karena biaya terbangnya tinggi untuk jarak jauh ya. Paling 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor gitu, jarang sampai yang 20 ekor, 10 ekor gitu, jarang sekali teman-teman ya. Kebanyakannya ya sedikit gitu yang ikut lomba di jarak jauh ini gitu. Dan kepulangannya pun memang enggak kayak di jarak dekat. Kalau di jarak dekat kan misalkan 500 kilo itu kepulangannya memang cukup lumayan lah teman-teman. Misalkan kita lepas 1000 ekor, mungkin ya yang pulang itu bisa sampai 800 ekor, 700 ekor gitu. Beda sama burung yang dilepasan udah sampai jauh Sumbawa kayak gitu. Misalkan kita lepas 300 ekor, paling yang pulang 20 ekor, 10 ekor gitu. Nah itu burung-burung yang paling terbaik, cuman segitu teman-teman ya, nggak banyak. Bahkan ada juga pernah sampai nggak ada balik 1 ekor pun ada teman-teman ya, seperti itu. Nah seperti itulah teman-teman ya main atau lomba merpati pos teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini dimengerti dan dipahami ya untuk yang bertanya di kolom komentar. Nah mudah-mudahan video ini menjadi jawaban teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.